Cek, cek, cek. Hah, cek, 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 cek. 1, 2, 3. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Learn 25 LY atau sebenarnya cara bacanya itu adalah learn to fly, learn to fly. Ya, learn to fly. Dieja learn 25 LY. Apa sih, Dan? Learn 25? Learn 25 LY. Oh iya, Learn 25 LD. Lupa sendiri sama channel sendiri. Oke. Perkenalkan mungkin yang belum tahu ya atau yang tahu tapi tidak kenal. Kenalkan, nama saya Vian gitu. Ya, mungkin buat yang nanti nonton dari channelnya Wandore dan channelnya Pawana, karena saya akan menceritakan sedikit tentang cerita ya di balik terbentuknya channel Iwana ini. Ya, begitu. Jadi ketrigger juga gitu kan. Masa sudah berhasil menggugah seseorang untuk membuat konten YouTube, kita nggak bikin konten juga gitu ya. Jadi pada saat itu mungkin yang sudah nonton videonya gitu. Dan buat yang belum tahu gitu, ini adalah cerita, ini adalah video cerita di mana ini adalah video di mana saya menceritakan bagaimana sedikit proses terbentuknya dari channel Iwana, yaitu channel teman saya Zia Zanitita Pawana. Gitu. Oke, ini dia cerita di balik lahirnya Iwana. Oke. Ngomong-ngomong soal YouTube ya, ngomong-ngomong soal YouTube, memang sekarang ini YouTube itu nggak banyak, nggak begitu banyak diomongin sama orang karena memang TikTok, Reels, Facebook Pro itu sedang hype-hypenya gitu. YouTube sendiri bagi saya itu adalah awal mula kenapa banyak karya atau banyak pekerjaan itu bisa selesai gitu. Karena jujurnya saya tipe orang yang lebih senang belajar lewat YouTube daripada membaca buku. Nah, kenapa ya ini banyak orang tahu lah. Saya itu dulu YouTuber, bikin vlog banyak, kemudian bikin video segala macem, bikin beberapa film juga yang saya upload di YouTube. Cuman sayangnya memang di tahun 2022 gitu ya. Alasan kenapa channel ini terbentuk juga itu adalah saya kehilangan channel gitu. Ya, cerita bagaimana saya memulai awal channel ini juga itu sebenarnya tidak benar-benar saya ceritakan di YouTube-nya sendiri ya, karena menurut saya ya tidak begitu perlu gitu. Kalau kalian penasaran video awal saya juga di channel ini gitu ya, sebelum saya streaming itu bisa kalian tonton di Memulai Kembali gitu. Mungkin di sini nanti ada gitu. Nah, kembali lagi ke topik Iwana gitu ya. Kenapa ya? Kenapa akhirnya muncul YouTube ini? Kenapa pada akhirnya di tanggal 3 April 2024 itu 2025, sorry. Pawana memutuskan untuk kembali lagi untuk mengupload konten di YouTube atau membuat channel YouTube. Gitu. Itu dari bagaimana saya menceritakan sendiri gitu. Sebenarnya apa sih alasan-alasan di balik saya membuat YouTube, membuat konten-konten video segala macam di YouTube, terutama karena ya untuk dokumentasi pribadi lebih tepatnya gitu. Karena visi saya sendiri atau moto saya sendiri di channel YouTube ini adalah I want make video because I want to, not because I have to gitu. Yang artinya ya saya buat video karena saya mau gitu. Bukan saya harus membuat video gitu. Tidak ada keharusan buat saya untuk membuat video, tapi karena ada kemauan aja gitu.
membuat video. Yang pada akhirnya ya membuat kita bisa mengenang video-video lama pada akhirnya gitu. Nantinya di akhir, entah di hari tua atau 10 tahun dari sekarang segala macam gitu. Video itu menurut saya menjadi barang yang sangat kuat gitu, yang mempengaruhi maksudnya dokumentasi atau pengingat yang sangat kuat gitu. Baik dari segi rasa, dari segi ingatan segala macam, perasaan, semangat apalagi gitu. Ini belepotan nih kan karena nggak ada naskah ya. Intinya yang menjadi perbincangan kami sebelum akhirnya Pak Wana mendeklarasikan video itu adalah ya video yang kita upload di YouTube itu atau video yang kita rekam itu pada akhirnya bisa membuat semangat kita lagi untuk menjalani hari-hari atau menjalani kehidupan kita di saat ini gitu. Saat kita menengok video-video lama kita gitu. Semangat-semangat kita yang dulu segala macam gitu. Itu sangat berdampak ternyata gitu. Dan itu yang disadari sama Pak Wana pada saat itu gitu. Dan apa ya? Di sini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang menjadi acuan saya ya. Cuman oh ya, di tanggal itu juga ya seperti saya ceritakan tadi kita nonton beberapa video lama. Video-video saya pernah ini ke Jakarta waktu itu 212 itu ternyata ada yang re-upload. Nah, di sana mulai tuh kita lihat video-video yang lain juga, video yang diupload Bang Toli Petir. Nah, itu akhirnya ada tuh yang benar-benar menjadi titik di mana Pak Wana itu ngerasa benar-benar kena nih maksudnya saya gitu. Karena kalau video-video lama itu bisa menjadi penggugah kita di masa sekarang gitu. Itu sangat berarti buat kita pada akhirnya gitu. Adalah dia melihat videonya dulu liburan bareng Bang Tolip gitu. Jadi Bang Tolip itu suka gini ngerekam-ngerekam dan beberapa videonya itu diupload di YouTube-nya. Dan dia merasa itu sangat wah semangat dia yang dulu tuh. Dia melihat video-video lamanya dia memberikan semangat buat dirinya yang sekarang gitu. Dan ya menjadi kesimpulan kalau ya itu ternyata loh video-video dokumentasi kita entah video apapun ya itu bisa menjadi pengaruh buat diri kita di masa depan gitu. Dan lagi-lagi kalau kembali ke alasan saya kenapa kenapa sih membuat video, kenapa sih membuat dokumentasi pribadi itu menjadi sangat penting karena ya lagi-lagi semangat itu tadi ya. Ini sudah muter-muter nih pembahasannya ya, bingung soalnya saya. Jarang membuat konten tali yang seperti ini, ya sudah banyak direncanakan sih tapi itu dia ceritanya, sedikit cerita ya. Kenapa Pak Wada akhirnya mendeklarasikan diri gitu untuk membuat video. Cuman sebelum itu juga ternyata banyak nih kekhawatiran dia. Nggak apa-apa Ki ya. Nah, oke. Nah ini dia. Ini topik yang ketemu nih. Emang gimana ya nanti orang-orang bilang, emang ada yang nonton. Emang gimana nih nanti kan saya nggak bisa ngedit. Emang gimana sih nanti orang-orang terhibur nggak orang segala macam. Itu kekhawatiran itu ditanyakan sama Pak Wana ke saya gitu. Terus saya bilang sekarang yang mau buat channel siapa? Saya gitu, dia gitu. Kemudian video-video yang diupload mau yang kayak gimana ya terserah Pak Wana kan ya, terserah kita. Video-video yang mau upload itu mau bagaimanapun itu hak-hak kita gitu.
opini kita, cara ngomong kita. Terus gimana? Ya nanti kalau ada yang ngomong gini, ya emang dia bantu kita, emang dia ngasih masukan buat kita, emang dia bimbing kita, emang nah ketakutan seperti itu yang sempat diutarakan gitu kan. Kan saya nggak bisa ngedit, nggak bisa apa. Nah pada akhirnya kan kembali lagi alasannya niatnya untuk membuat YouTube itu buat siapa? Untuk diri sendiri gitu. Kalau sudah niat awalnya untuk diri sendiri, ya kenapa enggak? Gitu. Dibuat aja, dimulai aja gitu. Ya, itu juga makanya ini belewatan sekali asli. Semoga kalian ngerti ya sampai saat ini nonton video ini. Dan ya, lagi-lagi kembali ke niat awalnya untuk kalau kamu mau bikin video. Kemudian, Pak Wana juga mention ya, kenapa namanya Aiwana. Itu sebenarnya ya dari saya ya namanya. Channel ini saja saya mikirin namanya itu sampai 25, sampai 25 lagi. Sampai 2 minggu ya mikirin nama ya. Itu Pak Wana itu cukup sehari aja, sebelum sehari itu kita duduk sekali duduk itu langsung ketemu namanya. Dan itu sangat mewakili apa yang dia suka, apa yang dia kerjakan gitu. Jadi dia suka mancing, dia suka berkuda, dia pengen apa, dia pengen apa. Jadi diwakilkan dengan I wanna. Mungkin nanti dia mau bikin video I wanna make an opinion, mungkin dia mau buat opini, I wanna make a travel video gitu, atau dia mau bikin video jalan-jalan, I wanna tell you a story, dia mungkin mau bercerita nanti di video-videonya. Itu terwakili dari nama YouTube-nya I wanna gitu. Dia ingin, dan di namanya juga ada Wana gitu, dan namanya sendiri Wana Awana. Jadi dari sana um, ya harapannya sih buat teman-teman yang merasa kalau bikin video itu bakal susah atau apapun itu, jangan sampai kita menstandarisasi apa yang kita buat itu dari hasil kerja keras orang lain. Nikmati aja prosesnya gitu. Kita mau bikin video itu karena kita sendiri, ya bikin aja sebisa kita gitu. Senyaman kita. Karena selama ini memang orang-orang yang enggan membuat video menurut saya pribadi itu karena mereka mikir dulu. Dalam arti ya mikirin nanti syutingnya gimana, nanti naskahnya bagaimana, nanti ini nata kameranya bagaimana. Kemudian dan mikir-mikir yang lain, menurut saya sih nggak perlu ya. Bukan betul-betul nggak perlu, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin. Karena ya bikin dulu aja gitu. Karena kan ini untuk dokumentasi toh. Kalau niatnya mau bikin dokumentasi. Intinya mulai aja dulu sih. Mulai aja dulu gitu. Sesimpel apapun videonya. Sesimpel apapun pembahasannya, lambat laun nanti kita akan menemukan formula sendiri gitu. Kita akan menemukan nyaman kita sendiri. Kan kita pada akhirnya kan kita nyari kenyamanannya aja gitu. Dan kembali ke alasan masing-masing juga sih. Itu sih buat pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin akan membuat channel YouTube ya. Beda, mungkin ini sedikit teoretis, beda dengan TikTok, beda dengan YouTube, Reels gitu, yang memang konten-konten video cepat gitu. Saya sarankan memang YouTube digunakan untuk ya sudah bercerita gitu, storytelling, make an opinion, ataupun kisah-kisah lainnya yang kamu dokumentasikan di format yang lebih panjang. Sehingga ya nanti lambat laun kita akan kembali lagi gitu untuk melihat video-video lama ini. Ya. Kayaknya itu aja sih ya. Sama kayak misalnya saya cerita tentang ini aja deh. Cerita tentang video YouTube
ini beberapa video awal dari YouTube ini yang saya buat itu kayaknya bener-bener kayak effort banget ya. Cuman pada akhirnya malah sendiri. Tuh udah bikinnya, aduh, pusing-pusing. Nah itu penyakit di diri saya sendiri juga. Jadi pada akhirnya saya membuat semua format video atau saya membuat live YouTube saya ataupun video-video saya yang kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang bikin ini. Saya cuma pengen eksperimen aja pada akhirnya gitu. Yang terbaik itu kayak gimana gitu. Karena di dunia saya sendiri ini. Cuman kalau pengen yang simple ya gini aja. Buat simple ngomong depan kamera, udah. Ya, semua bisa. Semua bisa. Dan sebenarnya di hari itu ada satu orang lagi yang berjanji untuk membuat video juga, membuat channel YouTube juga, Bang Didi. Bang Didi, kalau sampai Bang Didi sudah nonton video ini dan masih belum membuat YouTube gitu, ayo segera buat. Saya bantu bila perlu. Nggak cuma Bang Didi ya, setiap orang, buat teman-teman juga yang pengen gitu, buat belajar bikin YouTube atau bikin konten, sesimpel bikin konten, bolehlah kita sharing. Siapa tahu saya punya pengetahuan yang menjadi pengetahuan baru buat kalian gitu. Who knows kan gitu. Kita saling belajar bareng-bareng aja. Oke. Apalagi ya? Semoga saya bisa bikin video bercerita lagi seperti ini di YouTube. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian semua keren. Dadah.